Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, Suara Teknika, Media Informasi dan Edukasi. Hai, selamat pagi sahabat Teknika menjelang siang hari ini ya. Kali ini berjumpa kembali bersama saya Gusti Bagus di STEMC Flash, di mana bintang tamu kali ini juga luar biasa, yang mana beliau adalah Kepala SMK Negeri 1 Denpasar, yaitu bersama Bapak Iwayan Mustika SPD MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, walaupun agak siang nih Ki ya, Pak ya. Semangat pagi terus Semangat ya. pagi dan semangat merdeka ini untuk Selamat Indonesia. merdeka. Oke. Karena Agustus makanya. Betul banget. Betul, Baik, betul. Bapak, mungkin ini akan menjadi pertemuan awal kita ya Pak ya. Kalau nggak dikenalin tandanya tidak sayang katanya. Oke, sahabat Teknika, kita perkenalan dulu bersama dengan Bapak Mustika yang selaku Kepala SMK Negeri 1 Denpasar. Jauh-jauh dari Denpasar ke Singaraja Pak. Gimana perasaannya hari ini Pak? Oh, hari ini bahagia sekali Gus. Nggih. Ya, apalagi bertemu di sahabat Teknika yang luar Betul. biasa. Ya, hari ini hari yang luar biasa bagi saya. Ya. Ya, selaku Kepala SMK Negeri 1 Denpasar, Oke. bertemu rasa dengan keluarga besar Ya. SMK Negeri 3 Singaraja. Betul Yang banget. demikian nuansanya luar biasa bahagia begitu seperti suasana hari ini. Iya Ya, betul, Gus, ya? waduh mantap sekali ini Bapak ya. Oke, nah Pak, ini terkait dengan kehadiran Bapak hari ini, Pak. Apa yang sudah dibagikan untuk SMK Negeri 3 Singaraja hari ini, Pak? Ya baik, para pemirsa sekalian, hari ini saya luar biasa ya, diundang ke sini dan bersua kembali di SMK Negeri 3 Singaraja dengan rekan-rekan semua dalam rangka koordinasi dan sosialisasi tentang bagaimana Serkom yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja. Iya. Nah tentu ini terkaitan dengan ada lembaga sertifikasi kompetensi LSPP1 SMK Negeri 1 Denpasar akan bersuperposisi Oke. dengan SMK Negeri 3 Singaraja. Semoga dengan adanya company ini memberi kekuatan, vibrasi yang luar biasa sehingga mutu lulusan kita nanti akan menjadikan industri itu idola bagi kedua belah pihak. Oke, luar biasa. Karena di SMK Negeri 1 Denpasar itu ternyata sama Pak ya sebagai sekolah teknologi. Ya betul, Oke, betul. dan itu STEM yang pertama. Wah, Iya, gitu. iya. Kalau zamannya dulu ya Pak, begitu ya Pak ya. Kalau dibandingkan itu udah berapa tahun Pak antara SMK 1 Denpasar dengan SMK Negeri 3 Singaraja? Ya baik. Kami SMK Negeri 1 Denpasar ini sudah berdiri 62 tahun yang lalu. Waduh. Ya, Oke. tepatnya tanggal 24 September 1962. Bentar lagi ulang tahun berarti Iya Pak? betul. Oke. Kemudian berbarengan dengan pembangunan Bandara Igusti Ngurah Rai dan saat itu berbarengan juga dengan dibangunnya hotel berbintang yakni Hotel Balibit Sanur guys. Ya luar biasa. Itu yang pertama, Para Pak, ya? toko-tokonya dulu sana ada dua saja, teknik mesin dan teknik bangunan guys. Teknik mesin. Waduh, luar biasa. Iya. Oke, dari sana akhirnya bisa menghasilkan lulusan yang
bisa bersaing di dunia kerja begitu Pak ya? Ya, itulah. Ya, karena kita selalu berkomitmen untuk bagaimana mengisi peluang-peluang kerja kebutuhan dunia usaha dan industri. Karena dari itu kita selalu bersatu padu untuk bagaimana meningkatkan mutu dari pendidikan SMK Bekasi ini. Oke, waduh. Dan Bapak sebelum kita lanjut berbincang-bincang tentang SMK Negeri 1 Denpasar. Ini sebenarnya kegiatan Serkom, Pak ya Serkom ya? Ya, betul. Oke, itu sebenarnya tujuannya apa sih Pak antara SMK 1 Denpasar dengan SMK Negeri 3? Iya, betul. Karena apa? Adik-adik ini kaitannya dengan di Provinsi Bali antara SMK Negeri 3 Singaraja dengan SMK Negeri 1 Denpasar itu satu garis alir, Iya. garis alir yaitu di bidang teknologi. Nah, karena itu bagaimana untuk mengembangkan teknologi yang terbarukan nantinya dan bagaimana untuk meningkatkan mutu daripada lulusan kita. Maka dari itu harus ada sesuatu payung hukum berkaitan dengan revitalisasi SMK dan sertifikasi profesi yang akan kita tuangkan di dalam sesuatu alur yang jelas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oke, nah saat ini nanti kedepannya akan bagaimana Pak untuk keberlanjutan? Kita berkomitmen bersama-sama untuk nanti menciptakan suatu tujuan yang sama, yakni bagaimana untuk kita melahirkan sesuatu pengakuan. Ya, pengakuan lulusan kita nanti punya sertifikasi profesi LSPP 1 di bidang pendidikan. Ya, dan bernaung di BNSP-nya. Waduh, luar biasa. Nah, ini jadi lebih Badan Nasional diakui, Pak, ya? Sertifikasi. Iya, nanti anak-anak kita, lulusan kita selain dia punya sertifikat PKL misalkan, kemudian kepantasan atau profesinya, dia punya LSP P1 di bidang pendidikan. Udah langsung ada LSP-nya, ada burung garudanya deh. Ya, itu akan membuat dunia industri itu semakin percaya bahwa lulusan SMK bisa langsung kerja. Iya, berarti betul. sudah punya kemampuan begitu ya Pak ya, tujuannya Pak ya? Ya, nantinya kalau sudah lulus nantinya dia kategori kompeten. Kompeten, Nah, akhirnya apa? Kalau sudah kompeten dunia usaha dan industri tidak meragukan lagi. Betul. Dia hanya menyesuaikan sedikit-sedikit berkaitan dengan kompetensi yang ada. Ada 3 hal yang harus dipahami kompetensi itu. Yang pertama, apa saja itu, Pak? apa saja? Pengetahuannya harus ada. Kemudian pengetahuan itu baru ada skillnya. Kemudian di dalam skill itu, ya tidak kita butuhkan hanya skill saja, melainkan attitude-nya. Ya, attitude-nya, karakternya. Buat apa kita meluluskan orang terampil, pinter-pinter saja, namun karakternya, attitude-nya tidak baik dan sebagainya. Mari kita bersama-sama untuk bagaimana anak kita itu punya kompetensi yang baik dan berkarakter. Aduh, luar biasa, sesuai dengan saat ini kurikulum merdeka. Betul, gitu, Pak ya. betul. Oke. Nah Bapak, ini untuk kegiatan Serkom ini sebenarnya ini memang tuntutan atau bagaimana nih Pak? Karena ini juga baru berlangsung, ya Pak ya? Ya, betul. Saat ini masih dalam diskusi kan gitu Pak ya? Betul. Itu gimana tuh Pak? Ya. Perlu saya ketahui, sampaikan bahwasannya LSPP 1 di bidang pendidikan, ada beberapa LSP itu, ada LSPP 3, ada LSPP 1 untuk industri, begitu, perusahaan-perusahaan. Kalau kita LSP tentang P1 tentang pendidikan. Nah, ini menjadi tujuan kita, bahwasannya kita berupaya berusaha bagaimana ke depannya, dengan adanya LSPP 1 ini benar-benar nanti memberikan pengakuan. Pengakuan kepada lulusan kita, bahwasannya nanti setelah tamat dia diakui oleh perusahaan atau dunia usaha dan industri yang ada di luar. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa LSPP 1 SMK 1 Denpasar ini sudah ada skemanya sekarang, yakni berjumlah 17 skema. Ya, terbanyak di Bali. Ya, terbanyak di Bali. Dan tentu satu-satunya adalah di Bali, LSPP 1. Makanya saya ucapkan selamat untuk SMK Negeri 3 bergabung kepada SMK Negeri 1 Denpasar. Wah, itu sejak tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu. LSP kami itu sudah berdiri tanggal 14 April 2016. 2016. Seiring sejalan demikian perkembangannya jejaringnya seluruh Bali sekarang ini. SMK teknologi bergabung ya untuk menunjukkan dirinya bahwa anaknya kompeten di dalamnya karena diuji dari BNSP-nya. Oke, ya mudah-mudahan ya, segera Pak. Oke, ya dan pastinya ini dengan harapan ke depan Bapak juga berharap kita akan ada ya sharing ya Pak ya antara SMK dengan SMK Negeri 1 Denpasar yang sudah menjadi yang pertama ternyata ya lulusannya itu bisa diakui oleh LSP gitu ya Pak ya. Oke. Nah Bapak, sekarang kita berlanjut dulu deh ngomongin SMK Negeri 1 Denpasar. Wah, kalau saya berkunjung di sana melihat gedungnya, waduh ya, semua tinggi-tinggi ya. Oke. Nah Pak, itu di sana ada berapa konsentrasi kalian Pak? Memang namanya di sekolah perkotaan kan dulu di daerah Denpasar Utara ya, di Ubung sana. Betul. Kalau dulu namanya STM Negeri Ubung, ya, sekarang namanya SMK Negeri 1 Denpasar kan itu berubah. Nah ini sebenarnya tidak terlalu luas di sana, hanya 1,6 hektar deh. Sebanding sama di sini apa? Iya itu, makanya hanya ke atas saja sekarang ya, kita lantai 4 sampai dibangun dan seterusnya itu terdiri dari 12 konsentrasi. 12 konsentrasi. Wah, lebih banyak itu. Iya, dengan jumlah siswa kurang lebih ada 2.492 orang. Luar biasa. Dengan jumlah guru dan pegawai sekarang ini tercatat yaitu 209 guru dan pegawai. Ini memang saudaraan STM. Iya, STM itu saudara. Ya, oke. Nah, Bapak sendiri itu sebagai kepala sekolah sejak kapan Pak? Ya, mungkin sejarah Bapak nih ya, yang ternyata Bapak juga berpindah-pindah tempat nih Ki ya. Oke, gimana nih Ki Pak? Ya, terima kasih.
atas kesempatan luar biasa para pemirsa semuanya ya, sahabat Tenika dari SMK Negeri 3 Singaraja yang luar biasa ini. Saya menyampaikan suatu penghargaan dan apresiasi yang tinggi-tingginya, bahwasannya secara pribadi sebenarnya saya diangkat di sana sebagai guru. Awalnya guru fisika. Ya. Ya, guru fisika di tahun 1990. Kemudian seiring sejalan perkembangan waktu, ya, maka oleh pemerintah Provinsi Bali saya diutus atau diberikan tugas Iya. oleh pemerintah menjadi kepala sekolah di tahun 2021 selama kurang lebih 2 tahun ya di SMK Negeri 1 Petang. Petang dulu. Ya, di bidang agribisnis dan agrikultural. Waduh. Ya, di sana. Oke. Selama 2 tahun kurang lebih, kemudian di tahun 2023 tepatnya di bulan Januari tanggal 18, saya ingat itu 18, DSK akan menjadi sekarang ini saya di SMK Negeri 1 Denpasar, kembali ke asal. Betul ya Pak ya. Jadi loncal-loncal langsung kembali langsung ke tempat awal gitu Pak. Oke. Nah kalau tadi kita udah ngobrol ya, Bapak juga bilang bahwa ini memiliki 12 jurusan. Itu kalau tambahan lagi 2 itu apa Pak? Kalau mungkin hampir sama juga di sini Pak ya, hampir sama kayak di SMK Negeri Singaraja. Itu lah 12 itu masuk konsentrasi apa lagi Pak? Kita punya di bangunan dari awal saya sampaikan, bangunan ada TKV, kemudian DPIB, ya. kemudian elektro TAV, kemudian ada TPTU. Teknik pendingin, teknik pendingin ya, teknik pendingin, kemudian teknik listrik, kemudian ada pemesinan, sama dengan di sini kan, pemesinan. Ya, kita setelah pemesinan baru ada TSM, ini sepeda motor, kemudian ada TKR sudah juga ada. Ya sekarang pusat unggulan SMKPK, baru di tahun kedua saat ini, tahun kedua, mudah-mudahan lancar nanti. Ya, kemudian baru ke DKP, kemudian TKJ, kemudian RPL, dan terakhir ada PRF, perfilman. Itu yang paling anyar perfilman ini. Baru di tahun kedua saat ini. Oke. Berarti Ya, selain DKV ada Pak ya? Ada. Berarti selain DKV perfilman juga beda. Perfilman ada. Broadcasting and perfilman. Oke, waduh, kalau di sini juga itu terbaru, mungkin satu-satunya di Bali. Baru betul. pertama kali. Iya. Saya Mudah-mudahan juga kita dengar. akan wadahi bagaimana ya kita membuat sesuatu dokumen-dokumen agar sepeda orang luar saja ke sini. Betul. Ya, membuatnya baik, kita akan menghasilkan ya menciptakan tenaga-tenaga terampil di bidangnya di perfilman itu. Itu harapan kita Waduh, semua. mantap sekali Di ya. bidang teknologi. Ternyata dengan 12 ini semuanya itu memiliki minat yang luar biasa Pak ya? Ya tentunya seperti itu. Karena kita saat ini kan pada saat dia masuk sudah dia masuk. Artinya sesuai dengan jurusan yang diinginkan, konsentrasi kalian diinginkan. Kalau ke DKP silakan ke DKP dan seterusnya. Tentu banyak hal yang harus kita juga sampaikan kesempatan ini, bahwasannya masuk SMK itu tidak semudah masuk yang lain. Dia harus punya minat dan bakat dan vision ke depannya agar supaya dia lancar nanti ke depannya. Iya, Ya. betul banget. Kalau sekedar aja kan sama aja jadinya kayak gitu Pak Iya. ya. Oke. Nah, di sini untuk Bapak berkomitmen untuk SMK Negeri 1 Denpasar. Apa sih sebenarnya giat-giat yang sudah Bapak rencanakan untuk kedepannya untuk Ya, SMK? betul. Banyak hal yang harus kita kembangkan di SMK 1 Denpasar, terutama pengembangan SDM-nya. Ya. Itu yang utama. Kemudian yang tahun yang terakhir ini kita fisiknya, kemudian siapkan SDM-nya, kemudian dari SDM itu ada pelatihan-pelatihan pengembangan dirinya, guru, pegawai, kemudian tentu di sini bagaimana SMK Negeri 1 Denpasar kendati pun dia adalah sekolah teknologi, yang teknologi kita harus selalu memadukan dengan karakternya budaya-budaya yang ada di sekolah kita ini. Terutama bagaimana gerakan-gerakan sekolah menyenangkan itu kita ke depannya harus kita realisasikan. Kemudian bagaimana sekolah sehat itu bisa kita ciptakan mulai dari kita sendiri. Tentu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Kita harus selalu untuk melit lah istilah Balinya. Ya, tidak merasa bosan-bosan menyampaikan apalagi keluarga besar. Kita harus selalu berkomunikasi dengan baik, lakukan interaksi sosial yang baik, kemudian bukan hard skill saja yang kita kembangkan, melainkan soft skillnya. Ya, soft skill itu antara lain tidak ada di raport itu semuanya. Soft skill itu misalkan keberanian anak kita. Tamatan kita harus berani, kemudian tangguh menghadapi segala tantangan. Kemudian dia harus mempunyai terutama karakternya ini, supaya tidak terjadi degradasi karakter. Kita bangun karakter building itu bagaimana di kedepannya SMK 1 Denpasar. Oke, baik. Nah, kalau kita berbincang-bincang ini Pak terkait kalau SMK itu memang identik dengan teaching factory juga Pak ya. Oke, kalau di sana bagaimana Pak terkait dengan teaching factory-nya? Ya, baik. Teaching factory itu adalah suatu model pembelajaran.
tentu melibatkan industri. Iya, Ya, oke. kita sudah berusaha sesuai dengan arahan dari Direktorat PSMK dan atasan kita Distipora, ya, Provinsi Bali luar biasa, di sana instansi yang kita miliki itu berkomitmen untuk pengembangan TEPA. TEPA itu tentu sudah berjalan, Oke. terutama di SMK Pusat Keunggulan, ya, di TKR. Iya. Kita sudah lakukan itu seperti halnya bagaimana untuk servis, kemudian cuci mesin, cuci mobil misalkan, ya seperti itu. Kita mampu untuk merealisasikan hal tersebut dan mewadahi, memberikan memfasilitasi dari apa? Dari kebutuhan
minimal warga sekolah Oke, lebih dahulu. betul banget ya, karena ini juga ya ujung-ujung untuk melatih siswa kan begitu Pak ya. Betul, di sana Oke. pembelajaran. Nah kalau boleh tahu Pak, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sana bagaimana Pak? Terkait dengan baik itu kegiatan akademik, non akademik yang setelah dirancang. Ya. Menurut program sekolah ya MBS itu kita punya kegiatan yang cukup padat, Iya. ya sangat padat itu. Ya, Oke. sangat padat, misalkan ekstrakurikuler, Ya. kurang lebih ada 42 ekstrakurikuler. Waduh. Ya, yang demikian pesatnya. Kemudian kita di samping itu ada klub-klubnya juga, klub bahasa Inggris, pokoknya klub-klub terkaitan dengan sains juga. Kemudian ada kejuruannya juga ada. Kita berikan peluang seluas-luas mengembangkan kompetensi, mengembangkan dari bakatnya Minat itu bakat sendiri. Bapak ya. Ya, minat bakat anak-anak kita agar supaya kita memberikan ruang yang luas dan akses luas untuk kedepannya. Di samping dia terampil nantinya, dia diasah oleh otak kanan otak kiri itu harus seimbang. Gitu. Nah, jadi dengan demikian kegiatan cukup padat. Dari awal tentu ada program kerja kita buatkan dari review kurikulum dulu, kemudian dan seterusnya. Kemudian saat ini saja atau kemarin kita di SMK 1 melaksanakan pusat belajar juga. Oke. Ya, pusat belajar itu gimana Pak? Pusat belajar yang gelombang kedua yang narasumber dari Balai Besar Yogyakarta itu kita menjadi pusat belajar terkaitan dengan perencanaan berbasis data. Itu selama 2 hari dan berlangsung dengan baik dari sekolah-sekolah swasta yang ada di yang ada di pusat belajar di SMK Negeri 1 Denpasar. Oke, waduh luar biasa banget ya Pak ya. Jadi untuk mendukung prestasi siswa bagaimana Pak kalau di SMK Negeri 1 Denpasar? Nah, kalau kita tetap mendukung, mendorong, memberikan motivasi dan seterusnya kaitannya dengan anak-anak yang berprestasi, ya prestasi, kemudian anak yang tidak mampu juga kita bantu juga. Kemudian tadi pagi saja kita membagikan sembako bagi anak yang tidak mampu dan anak yang yatim begitu, ya. Sebanyak 12 orang itu kita ajak di lapangan upacara bendera, kemudian kita bagikan ada beras 5 kilo, ditambah pop mie atau apa dan sebenarnya ada gula dan seterusnya itu. Oke. Untuk ini ada rasa kepedulian kita harus lakukan Iya. karena kemampuan anak-anak kita tidak menengah ke atas Iya, semuanya, betul. melainkan menengah ke bawah. Kita harus bagaimana anak itu mampu dan terus belajar dengan baik, dengan rasa aman, rasa nyaman bersekolah di SMK Negeri 1 Wah, Denpasar. luar biasa. Kalau saya kunjung ke kantinnya itu ya Pak ya, itu yang membuat saya tertarik ini Pak. Jadi kantinnya seolah seperti restoran ya. Tempat makan di tempat makan di luar nih Pak. Itu sebenarnya konsepnya seperti apa Pak? Kalau boleh tahu ya sedikit ya Pak ya. Oke. Ini sebenarnya datangnya dari konsep awal datang dari Thailand sebenarnya. Oke. Dari Thailand. Ya kita berkunjung ke sana ke Thailand 2016 dan 2018 kita mengadop dan memodifikasi sedikit ya terkaitan dengan ini. Kita buatkan kantin luar biasa itu ya dengan luas Ya, seperti luas, itu. Kemudian kita patok dia ya meja-mejanya tidak geser-geser dan seterusnya itu. Nah, teman-teman teknik mesin itu kerja Oh, itu. iya. Teknik Oke, mesin betul. yang bekerja di las dan sebagainya. Pokoknya dipatok tidak bergeser dan kita buat sedemikian rupa tempat-tempat booth dan seterusnya Iya, itu. itu sudah Dan ditentukan, Pak, ya? Betul. Ada CSR juga dari Telkomsel. Oh gitu, wah keren banget nih ya. Kantin pendidikan. Kantin pendidikan namanya. Ya, Jadi betul. hanya itu saja Pak kantinnya ya. Ya, Satu hanya itu fokus saja, tidak di bisa tempat yang tersebut. lainnya. Oke, ya pasti bos sobat yang penasaran. Ini tempatnya juga strategis banget, gampang banget. Kalau kita lewat ke Denpasar itu di Lihat Ubung, aja ya. udah kelihatan Pak ya. Iya, betul. SMK Negeri 1 Denpasar. Oke. Dari luar mungkin kalian melihat, ini kecil banget. Wah setelah masuk bakal banyak nih bangunan-bangunan yang bertingkat ya Pak ya. Iya. Yang pastinya itu adalah untuk kegiatan di bengkel dan juga pastinya untuk kegiatan pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Denpasar. Oke Bapak, sebagai closing statement ya, harapannya ke depan bagaimana nih Pak? Baik itu mungkin dari kegiatan LSP saat ini, kemudian juga untuk generasi berikutnya ya selaku lulusan dari SMK. Silakan Pak. Ya, betul. Harapan kita semua kaitannya dengan ya bergabungnya SMK Negeri 3 Denpasar dengan SMK Negeri 1 Denpasar terkaitan dengan kegiatan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi ini. Harapan kita mutu lulusan dari kedua belah pihak ini mampu untuk mengisi peluang kebutuhan dari dunia usaha, dunia industri. Tentu kita mampu mengisinya tidak mudah itu. Membentuk seseorang itu adalah kompeten. Kita berproses. Jangan lupa proses. Kita harus berproses dengan sekeras apapun, sekuat apapun kita harus lakukan dengan regulasi yang jelas. Tentu pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran itu ditopang oleh sumber daya manusianya, ditopang oleh sarana prasarananya, dan komitmen dan sinergisitas dari semua keluarga besar.
supaya lulusan kita benar-benar mampu untuk bersaing di zaman global ini dan memenangkan persaingan itu. Itu Iya, harapan kita. Oke, luar biasa. Baik, mungkin ada yang ingin salam-salam buat rekan-rekan, Pak. Iya, buat guru-guru pegawai di SMK Negeri 1 Denpasar mungkin silakan, Bapak. Halo semuanya, teman-teman semua, ya guru dan pegawai SMK Negeri 1 Denpasar yang berbahagia. Iya. Ya, yang berbahagia. Mari kita tunjukkan prestasi kita dimanapun kita berada. Dan tunjukkan sesuatu. Dan jangan sampai menunggu waktu. Karena waktu tidak pernah menunggu kita. Betul kan? Ya, betul banget. Luar biasa. Waktu adalah... Kalau saya waktu adalah uang, Pak. Oke, time is money katanya, Pak. Tapi enggak, uang itu berarti kan tidak harus nyata, tapi Betul, boleh pengalaman betul, kan begitu, betul. Pak ya. Ya. Boleh berupa ya senyuman juga termasuk uang bagi Betul, saya. semua. Baik, terima kasih Bapak Sama-sama, atas bincang-bincangnya Adit, hari ini. bagus. Iya, mudah-mudahan Mohon informasi yang maaf jika Iya. ada banyak kekurangannya. Iya, Mungkin, pasti, Pak. mungkin sesuatu itu tetap berproses semua. Adik, ya. Betul banget. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sahabat Teknika selalu berjaya. Astunggara ya. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang-bincang banyak lagi bersama dengan Bapak Wayan ini ya. Datang ke SMK Negeri 1 Denpasar bisa sharing lagi Ya, gitu kan. mudah-mudahan saja sehat Oke, baik Astungkara. Baiklah sahabat Teknika, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sama-sama. Mustika selaku Kepala SMK Negeri 1 Denpasar. Ya mudah-mudahan informasi yang disampaikan tadi dapat menginspirasi sahabat Teknika yang sekarang lagi mendengarkan di 107,7 FM dan juga pastinya menyaksikan di live Facebook Suara Teknika Singaraja dan juga YouTube SMK Negeri 3 Singaraja Official. Dan pastinya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap Pak ya. Iya, Dan sama-sama. mudah-mudahan nanti Bapak kalau ke Singaraja lagi dapat oleh-oleh nih saya dari Badugul. Oke, saya Gusti Bagus bersama dengan Bapak Wayan Saya Mustika. Mustika. Ya, selaku Kepala SMK Negeri 1 Denpasar, pamit undur diri. Salam merdeka, majulah pendidikan Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, STEMSI. vokasi kuat, STEMSI. Jaya, Jaya. STEMSI, mantap. Salam dan bahagia. Sampai jumpa.